Polemik rumah tangga Marsyanda dengan Ben Kasyafani kian hari kian meruncing saja. Bahkan sidang kedua yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat kemarin, lagi-lagi majelis hakim belum bisa memutuskan nasib akhir rumah tangga mereka. Sidang yang beragendakan pembacaan gugatan itu hanya dihadiri oleh Ben, sementara Caca lebih memilih diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Dan sidang selanjutnya akan digelar pada 1 Juli mendatang. Lantas, apakah ketidakhadiran Marsyanda ini berkaitan dengan rasa sakit hati Marsyanda terhadap Ben yang ngotot bertemu anaknya? Hari ini sidang pertama, pembacaan gugatan. Sidang pertama setelah mediasi. Ya agendanya ya menghadirkan kedua belah pihak untuk membacakan gugatan yang diajukan, yang mungkin sudah diajukan oleh Caca. Yang wajib datang itu hanya sekali gitu. Sidang pertama dan mediasi. Nah, itu kan sudah dilakukan oleh Mbak Caca. Dia sudah datang ke pengadilan dan sudah diperiksa identitasnya, kemudian sudah dimediasikan juga mengenai sikap dia di dalam mengajukan gugatan cerai ini gitu. Berkaitan dengan proses persidangan yang datang atau tidak itu nggak ada hubungan dengan cepat gitu. Proses itu bisa berjalan dengan cepat apabila kedua belah pihak sama-sama memahami kondisi rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan gitu. Hubungan Marsyanda dengan Ben pasca Ben menyampaikan unek-uneknya lewat sosial media hingga kini masih diliputi ketegangan. Ben yang merasa belum diberi akses untuk menemui putri kecilnya tak menggetarkan niatnya untuk terus menerobos pertahanan Marsyanda dan keluarganya. Sikap pantang mundur Ben ini rupanya membuat Marsyanda juga ibundanya Rianti Sofyan takut hingga mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI pada 10 Juni kemarin. Tanggal 10 Juni 2014, hari Selasa kalau nggak salah, kami, saya, Mbak Caca, Pak Marusdiana, dan Bu Rianti mendatangi KPAI dengan memasukkan surat pengaduan. Pengaduan artinya dalam hal adanya persoalan antara Mbak Caca dengan Ben berkaitan dengan Shena yang masih usia 1,5 tahun. Itu yang kami sampaikan ke KPAI. Langkah ini sudah tepat gitu, bukan suatu yang kami nggak asal gitu, nggak asal melakukan melapor segala macam, tapi menurut kami adalah ini langkah yang terbaik gitu, karena di situ nanti KPAI lah yang akan memberikan penjelasan kepada masing-masing. Ya kalau dalam hal aku ya udah untuk baik, yang terbaik untuk kepentingan Shena, itu aja sih. Langkah yang ditempuh oleh Marsyanda ini seolah makin menguatkan soal tudingan Caca terhadap Ben yang dianggapnya terlalu sembrono hingga bisa membahayakan keselamatan Shena Amera Kasyafani yang baru berusia 1,5 tahun. Bahkan selain ke KPAI, Marsyanda juga telah membawa persoalan ini ke pemerhati anak Kak Seto Mulyadi. Dan atas curahan hati Caca, Kak Seto telah melakukan pemanggilan terhadap Ben guna meminta klarifikasi soal kisruh yang dihadapi dalam rumah tangganya. Saya dan Ben mencoba berbagi-bagi hari dalam mengurus Shena. Itu memang sempat untuk sedikit waktu itu berjalan, tapi di tengah-tengah sangat disayangkan Ben tidak menepati janjinya seperti yang sudah kami berdua sepakati. Itu pun terjadi setelah Ben melakukan banyak sikap yang membuat saya resah, yang dimana saya ngerasa kurang tepat rasanya gitu sebagai seorang ayah, sebagai seorang laki-laki kepala keluarga. Dia melakukan itu, bahwa Ben memang bukan sosok suami, sosok ayah yang baik, karena dia mempergunakan Shena sebagai alat. Intinya memang mencoba untuk mencari penyelesaian dengan cara-cara damai dan secara kekeluargaan, dan memang itu sebetulnya yang paling baik ya, karena bagaimana juga kedua orang tua harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Apalagi ini kan putrinya kan memang lucu, cukup cerdas, dan usianya juga masih sangat dini, sehingga mohon jangan sampai terjadi suatu konflik yang sifatnya secara fisik ya, kemudian ada
mungkin ledakan-ledakan emosi dan sebagainya, dan itu akan membuat perkembangan jiwa dari sang putri ini juga akan mengalami masalah. Walaupun Marsyanda telah melibatkan KPAI juga Kaseto dalam urusan rumah tangganya yang menyangkut keberadaan putrinya, Ben tidak gentar sedikit pun. Pasalnya kemarin Ben langsung menyambangi KPAI usai menjalani sidang perceraiannya. Lantas benarkah merasa dirinya dalam posisi terpojok, Ben justru memanfaatkan KPAI sebagai wadah untuk menampung curahan hati serta kegundahannya? Yang jelas ada beberapa hal yang kita bicarakan, yang kita diskusikan. Yang jelas kalau sekarang kan keadaannya karena memang aku tidak punya akses untuk bisa bertemu dengan Sienna. Ya sekarang harapannya pasti itu menjadi lebih baik lah. Kita tahu bahwa aku juga haknya insya Allah sama. Terus ya selain memang ya Sienna ya memang butuh sekali bertemu dengan kedua orang tuanya gitu, mau apapun. Jelas KPI juga pasti akan membantu karena memang ya kita sepaham dalam arti ya anak paling bener anaknya memang paling baik berada di tengah kedua orang tuanya kan. Melihat perjuangan Ben yang tak gentar dengan usaha keras istrinya, makin menguatkan soal kabar jika Ben memang masih ingin berada di samping Caca. Ben tak peduli dengan tudingan Marsyanda yang menyatakan jika dirinya bukanlah sosok suami yang baik. Tetapi di saat perjuangan Ben untuk bisa bertemu dengan Marsyanda juga putrinya, terselip kabar jika Marsyanda telah membuka hijabnya dan sudah memiliki kekasih hingga kembali bergejolak perihal kejiwaannya. Ya nggak tahu juga dari mana sumbernya kan, kita kan nggak tahu dari mana sumbernya. Yang pasti dari kita nggak terpengaruh gitu. Dari Mbak Caca sendiri nggak terpengaruh dengan itu, memang karena memang tidak melakukan. Gitu. Ya aku baca juga itu dari media. Ya nggak bisa komentar juga sih, cuman ya baca hanya jadi apa ya? Adalah kadang itu juga, kadang kita juga nggak tahu kan memposisikannya, oh ini benar atau salah, nanti kita ambil. Dan buat aku itu juga termasuk yang ada hubungan juga buat sama Sienna kan. Aku nggak menjadikan aku bisa lebih dekat sama Sienna juga. Kita pakai logika rasional aja, rasional dalam arti yang terbaik sekarang buat Sienna apa gitu. Jadi kita kesampingkan perasaan sekarang terbaik buat Sienna apa, kita kerjain yang terbaik buat Sienna gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan yang lain itu kita kesampingkan dulu deh masalah-masalah itu. Kita juga kan semakin berpikir, kita semakin sedih, semakin drop, kita nggak bisa kerja, nggak bisa ini, jadi nggak semangat. Kita nggak mau itu, kita masih tetap punya kewajiban sebagai profesional dan juga sebagai suami, dan sebagai ayah gitu, dan sebagai suami sih. Apa yang membuat ngotot untuk menjebloskan Farhad Abbas ke dalam penjara? Dan mengapa Farhad berucap ada sebuah skenario di balik pelaporan